Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Melda Sirait, SPDK, Rombel 8 Lokakarya. Saat ini akan membuat video pre-teaching di fase di kelas 4. Materi pembelajarannya, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian, terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya Ibu. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Coba tunjukkan dulu semangatnya, kabarnya. Coba ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Gimana ini anak ini? Semangat gak mau belajar ini? Coba biar semangat, tunjukin dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita akan kembali belajar agama kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya nak ya. Masih ingat lagunya? Kasih Yesus. Oke, kita nyanyikan tanpa musik ya. Bisa bertepuk tak? Nah, oke, 1, 2, 3 ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, sampai di situ saja. Sekarang Ibu minta Owen untuk berdoa. Kita akan mulai pelajarannya. Owen ke depan nak. Semuanya ikuti Owen. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, kami belajar, berkatlah kami, berilah kami kepintaran dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Owen. Tepuk tangan untuk Owennya. Oke. Ibu harus ngisi absen dulu. Sepertinya datang nggak semuanya ya? Cek dulu ya nak kehadirannya ya. Yang dipanggil namanya? Katakan hadir ya nak. Maya. Steven. Owen. Goen. Diego. Paulina. Randy. Christian. Marathon. Yogi. Diana. Oke, semuanya hadir ya. Semangat untuk belajar. Akan belajar tentang, coba baca dulu nak judul materinya di depan. 1, 2, 3 ya. Allah menciptakan laki-laki dan Perempuan sama istimewanya. Kita buka itu di Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sekarang pertanyaannya, siapa di sini laki-laki? Tahu nggak jenis kelaminnya? Angkat tangan yang laki-laki. Si Yogi, jenis kelaminnya apa? Angkat tangan laki-laki. Ini. Ya, turun tangannya yang perempuan. Itu semuanya istimewa diciptakan oleh Tuhan. Jadi pelajarannya tadi kita tentang Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu tentang materinya. Sekarang coba perhatikan ke depan, yaitu tujuan pembelajarannya. Coba baca dulu Owen. Nomor 1. menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Oke, bahwasanya ada buktinya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, coba nak, apa tujuannya nak? Mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajat. Iya, bahwasanya kita ada yang menjadi bukti kita sebagai laki-laki dan perempuan. Hal apa saja yang bisa kita lakukan? Coba tujuan pembelajaran yang ketiga, Maret. Membuat doa syukur yang berisi ungkapan terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan dirimu sebagai laki-laki atau perempuan.
Baik, seperti itu ya. Yang ketiga tadi bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan harus tahu mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Itu kira-kira gambar siapa itu? Oh, manusia pertama. Namanya siapa? Adam dan Hawa. Sebelum kita belajar tentang penciptaan Adam dan Hawa, kita masih ingat ya kan pelajaran kelas 3? Pelajaran kelas 3 itu tentang urutan penciptaan Tuhan. Dari hari keberapa sampai hari keberapa Tuhan menciptakan semuanya? Berapa hari Tuhan menciptakan seluruh yang ada di dunia? Iya. Hari pertama apa tadi nih? Iya, langit dan bumi. Ingat ya, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua cakrawala. Coba perhatikan gambar di depannya. Nah, hari ketiga matahari. Semua jenis-jenis tumbuh-tumbuhan ya. Yang keempat benda-benda penerang ya. Benda-benda penerang contohnya apa? Matahari, bintang, bulan ya. Selanjutnya hari kelima apa? Tuhan menciptakan binatang yang hidup di udara, di darat, dan di air ya. Nah, kalau di udara apa? Burung. Kalau di darat banyak. Di darat oh. Kalau di air baru ikan. Oke, hari ke-6. Ini yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Siapa manusia pertama namanya? Mereka ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Oke. Hari ke-7. Hari ke-7 Tuhan ngapain? Beristirahat. Ada di depan nak, jangan cerita. Yang ke-7 Tuhan ngapain? Dan memberkati ciptaannya. Dan memberkati ciptaannya. Hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati ciptaannya. Nah, sekarang kita akan perhatikan urutan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai ke-6 supaya anak-anak ibu semakin ingat ya. Coba perhatikan ke depan. Akan perhatikan urutan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai ke-6 supaya anak-anak ibu semakin ingat ya. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan sungguh-sungguh ya, ini nanti menjadi kerja kelompoknya. Air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Hari ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam.
Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah bumi berterangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Tepuk tangan. Sudah ditontonkan urutan penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai dengan ke-6. Sekarang langsung kita kerja kelompok. Sudah Ibu bagi tadi kelompoknya kan? Kelompok 1, 2, 3, 4 dalam waktu kurang lebih 5 menit. Coba tuliskan hasil diskusi kalian tentang video penciptaan Tuhan terhadap manusia dan laki-laki. Bagaimana caranya? Apa tugasnya diberikan Tuhan kepada manusia? Bisa kan? Ayo berdiskusi sama teman kelompoknya. Iya, mana yang tadi belum? Yang tadi sudah dibagi kelompoknya kan? Kelompok 1, 2, cepat, waktunya hanya sebentar ya. Cepat, jangan ada yang berpikir di situ lah. Ya, di bawah namanya, nak. Diskusikan dengan teman kelompoknya cara Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan apa yang diberikan Tuhan tugasnya kepada manusia tadi, di mana mereka ditempatkan. Ayo nak, cara Allah menciptakan manusia. Waktunya 5 menit ya nak. Iya.
dalam video tadi sudah dijelaskan di situ hari pertama apa, hari kedua sampai hari ke-6, terus hari ke-6 manusia. Kenapa hari ke-6 manusia? Kenapa enggak hari pertama? Hari ke-6 cara Allah menciptakan manusia. Menit lagi. Nanti berkelompok membacakan ke depan ya. Tugas kelompok sudah selesai waktunya. Sekarang kita akan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Oke, kelompok 4, dipersilakan perwakilan maju ke depan. Bacakan hasilnya ya, nak. Hasil kelompok 4 menciptakan manusia dari tanah liat dan membuatkan kehidupan dan Tuhan yaitu bumi dari hari pertama langit dan bumi, kedua cakrawala, ketiga tumbuh-tumbuhan, dan hari keempat benda-benda, hari kelima binatang di air dan di darat, hari kelima binatang di air dan di darat, hari ke-6 hari ke-7 Tuhan Yesus beristirahat dan memberkati semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Mereka sudah sampaikan hasil diskusi. Nah, sekarang hasil diskusi kelompok 1. Ayo, silakan maju ke depan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan menciptakan hari kedua cakrawala dan terbentuklah daratan dan laut. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang. 6 Tuhan menciptakan hewan yang ada di daratan maupun di laut dan udara. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu namanya Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Cepat. Kalau mereka yang baca. Hari pertama langit dan bumi, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang, hari kelima binatang yang hidup di darat dan hidup di udara dan hidup di dalam air, hari ke-6 manusia, Eden dan Hawa, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 2. Cepat nak, ayam. Baca nak. Cepat aku. Hari ke-1 Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan di darat.
Hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Hari ke-7 Allah beristirahat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi hasil kelompok kalian sudah kalian sampaikan, nilainya masih kurang tetapi sudah berusaha dengan baik. Kita ulangi, hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi. Yang kedua cakrawala. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Keempat benda-benda penerang. Kelima binatang yang hidup di air dan udara dan darat. Keenam manusia. Sekarang ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaan Saul. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia pertama, yaitu laki-laki dan perempuan? Oke, cara Allah menciptakan manusia pertama kita sudah lihat di videonya, yaitu dari debu tanah. Dibentuknya lah seperti bagaimana rupa Allah, ada matanya, telinga, semua lengkap. Sebagaimana bentuk Allah, rupa Allah, seperti itulah cara Allah menciptakan manusia pertama. Oke, siapa lagi mau bertanya? Siapa nama manusia pertama? Siapa manusia pertama? Adam itu artinya manusia pertama. Terus Hawa itu artinya apa? Ibu dari segala yang hidup. Oke? Di mana manusia pertama ditempatkan? Oke, di mana manusia pertama ditempatkan? Di Taman Eden. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Tadi ada buku pertanyaan. Apakah arti manusia itu segambar serupa dengan Allah? Apa artinya? Artinya adalah bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu seperti apa, nak? Sabar, baik, penyayang, rendah hati. Pertanyaan, iya, rajin ke gereja. Pertanyaannya, siapakah di sini mau jadi anak Allah? Mau? Siapa yang mau menjadi anak Allah harus memiliki sifat-sifat Allah, harus melakukan sifat-sifat Allah. Bisa? Jadi kalau tadi tujuan pembelajaran kita bahwa anak ibu semua harus tahu bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi sudah kita tampilkan urutannya, urutan hari pertama sampai hari ke-6. Dan yang paling penting harus tahu apa tugas tanggung jawab manusia diciptakan Tuhan, yaitu untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Caranya bagaimana? Contoh tanaman di sekolah kita, kalau kalian lihat layu, tindakan kalian bagaimana? Siram, nggak usah harus marah-marah gurunya, langsung siram, ya kan? Apalagi nak, kalau ada sampah berserakan, dibiarkan, harus diambil, buang kemana? Iya, ke tong sampah. Harus menjaga kebersihan, ya nak? Ya Tian, coba sebutkan dulu Tian tindakan yang baik di sekolah. Suka berantem? Iya, harus suka berantem? Enggak kan? Harus menunjukkan sikap yang baik. Contoh sikap yang baik di sekolah apa nak? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi Maren? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Apa lagi Steven? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh melawan guru, ya. Harus taat pada perintah gurunya, ya nak.
Jadi dari pelajaran hari ini, anak-anak ibu harus tahu urutan penciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu harus melakukan apa yang menjadi sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan apa tadi? Apa nak? Baik, ya nak? Baik. Terus apa lagi? Penolong, sabar. Apa lagi? Rajin belajar, ya nak? Supaya anak pintar. Siapa di sini mau angkat tangan dulu yang mau jadi anak baik? Bisa? Oke. Sekarang kita mau tutup pelajarannya. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa, ikuti ibu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh belajar tentang penciptaan, bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan sangat istimewa. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti pelajaran hari ini. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mengucapkan amin. Oke, dengarkan dulu.